Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang kekasih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Kasih sayang Tuhan terus nyata dalam hidup kita, bukan? Dan karena itu kita berbahagia. Kita akan menyambut firman-Nya. Mari bersama-sama mengarahkan diri kepada Tuhan, karena kita boleh ada dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Mari satu dalam doa. Bapa, kami tahu bahwa Engkau tetap ada bersama dengan kami, dan kami boleh berada di hari kedua bulan Juni ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melandasi perjalanan kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat 16-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jikalau kita gila hormat, janganlah kita saling menatang dan saling mendengki. Demikian firman-Nya saudara-saudara. Haleluya. Amin. Tema kita saat ini, hiduplah oleh Roh. Sahabat-sahabat Kristus, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang masih memperlihatkan cara hidup yang bertentangan dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, Paulus menyebut beberapa, misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Menurut Paulus, saudara-saudara, kelakuan seperti ini merupakan tanda bahwa orang itu masih hidup atas dorongan keinginan daging. Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang masih melakukan hal seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat, hiduplah oleh Roh, biarlah Roh Allah membimbing kamu, supaya hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Paulus tahu, saudara, bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, tabiat dosa akan sangat kuat mempengaruhi hidup manusia. Hanya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun manusia mengalami pembaruan dari hari ke hari. Sahabat-sahabat Kristus,
Orang Kristen bukanlah orang-orang yang bebas dari berbagai godaan dosa. Setiap hari iblis selalu mencari kesempatan untuk mengiring pada cara hidup yang bertentangan dengan identitas sebagai murid Tuhan. Banyak hal bisa dipakai iblis untuk menggiring kita agar tetap berkancang dalam dosa. Bisa memakai uang, bisa memakai kuasa, bisa memakai seks. Bahkan saudara bisa menggunakan orang-orang terdekat untuk membisikkan maksud iblis. Ya, itu adalah bisikan beracun. Karena itu saudara-saudara waspadalah. Kita diajak, mari hiduplah oleh Roh. Karena Roh Kuduslah yang akan membimbing serta menuntun untuk hidup sebagaimana mestinya. Hanya dengan mempersilahkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka kita dituntun ke arah yang benar. Mari hidup dalam Roh, hidup kita akan diarahkan untuk maksud Tuhan. Haleluya, amin. Mari berdoa. Hanya dalam tuntunan Roh Kudus, maka kami boleh menjalani hidup ini dengan benar. Kiranya firman-Mu selalu mengambil bagian dalam hidup kami. Kami percayakan diri kami dalam kuasa Tuhan, baik keluarga kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, kami pertaruhkan dalam kasih-Mu, karena Tuhanlah yang akan mengatur dan menuntun dengan benar dan baik. Engkau memberkati saudara-saudara kami dengan berbagai pergumulan hidup. Tuhan hadir menopang. Kami percaya Engkau gunung batu dan kota benteng kami yang akan menopang kami sehingga kami melewati setiap pergumulan yang ada. Dalam sukacita kami biarlah Engkau sempurnakan, sehingga dari setiap sukacita yang kami rasakan terucap ungkapan syukur, memuliakan, mengagungkan Tuhan, dan dengan syukur itu indah di hadapan Allah. Engkau terus memberkati para orang tua kami yang berusia emas, biar mereka tetap bahagia, sehat, sejahtera dalam Kristus. Saudara-saudara kami yang selalu merindukan renungan harian ini Engkau berkati, biar hidup mereka tetap berada dalam suasana damai, merasakan sentuhan firman-Mu dan hidup dari firman-Mu sehingga semangat beriman itu selalu membara dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati para pelayan-Mu untuk setia melayani. Memberkati bangsa kami agar pemerintah kami terus memerintah dengan bijaksana. Jaga, sertai, dan pelihara kami. Biarlah seluruh perjalanan hidup kami terus kami jalani dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Dan Engkau mengampuni dosa kami, menyendengkan telinga mendengar doa yang kami sampaikan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Firman ini biarlah menjadi berkat dalam hidupmu untuk kuat dan semangat menghadapi kehidupan karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.